Dewa Perang Ye Shikai. Bab 276. Kota Hong Kong, Keluarga Wu. Sebuah rumah mewah dengan beberapa villa berdiri di dalamnya. Di sekitar gerbang besi, ada lebih dari 20 pria berpakaian hitam yang berjaga. Di sekelilingnya terdapat rumput dan air mancur. Di belakang villa terdapat lapangan golf. Ini adalah kantor pusat Wu Group, salah satu dari 3 perusahaan besar di Hong Kong. Sungguh menakjubkan dan penataan villanya sungguh cerdik. Dapat dilihat secara seksama bahwa tanpa beberapa hiasan luar dan latar belakang, penataan villa-villa ini seperti sebuah halaman. Di villa sebelah barat, seorang pria mondar-mandir dengan cemas, seolah menunggu kabar. Ada sedikit kegugupan di wajah tampannya. Pria ini tidak lain adalah Wu Yu, putra kedua keluarga Wu, yang sebelumnya mengundang Su Qingyu untuk bekerja sama. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka pelan, dan seorang pria berjas putih masuk. Setelah diamati dengan saksama, ternyata pria itu 3/4 mirip dengan Wu Yu. "Hei, kenapa kamu ada di sini, saudara?" Wu Yu melirik ke arah tamu itu, pandangan aneh melintas di matanya, lalu dia dengan hangat mempersilakan tamu itu duduk dan menyuruh pelayan menuangkan teh untuknya. "Dia saudara keduaku. Kalau aku tidak datang, aku khawatir kamu harus segera pindah ke villa di timur." Pria itu duduk di sofa, nada suaranya terdengar aneh dan bahkan sarkastis. "Kakak, kamu pasti bercanda. Itu tempat tinggalmu. Bagaimana mungkin aku bisa ke sana?" "Baiklah, izinkan saya bicara soal bisnis. Akhir-akhir ini, perusahaan sedang gencar mencari mitra di Yanjing. Entah mengapa, saudara laki-laki saya yang kedua menemukan Tianya Group." Pria itu menyilangkan kakinya, dan saat menyebut-nyebut grup Tianya, secercah rasa jijik terpancar di matanya. "Haha, saudara, Tianya Group punya potensi besar di Yanjing. Saat mencari mitra kali ini, tentu saja kita harus membandingkan harga dari 3 perusahaan yang berbeda." Wu Yu menjawab, "Benarkah? Meskipun ayah mengizinkan kami mencari dengan bebas, aku telah menemukan grup Ji dan telah melakukan negosiasi kerjasama. Mereka sangat bersedia bekerja sama denganku. Mungkin tidak ada gunanya bagi saudara keduaku untuk mencari Tianya saat ini." Mata pria itu dipenuhi dengan kesombongan, dan seluruh tubuhnya tampak membawa rasa superioritas aristokrat. "Kita hanya bisa tahu apakah itu keledai atau kuda dengan mengajaknya jalan-jalan. Keputusan akhir ada di tangan ayah kita. Kakak, sebaiknya kau tidak bertindak sendiri." Wu Yu tersenyum dan duduk dengan segelas anggur merah di tangannya, mencicipinya dengan hati-hati. Mendengar ini, alis lelaki itu sedikit berkerut, dan ekspresinya yang awalnya merasa penting pun berubah sedikit lebih cemberut. "Haha, itu wajar saja. Tapi bagaimana kalau kamu salah mengira mata ikan sebagai mutiara, yang menyebabkan kerjasama gagal dan menyebabkan kerugian bagi keluarga dan perusahaan?" Su Qingyu, Presiden Tianya Group, terlihat bagus, tetapi apakah dia memiliki kemampuan yang hebat? Kamu harus berpikir 2 kali. Jika kamu gagal, kamu harus menanggung akibatnya. Akhirnya, lelaki itu menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Ayah sudah tua dan kesehatannya semakin menurun. Sebaiknya kamu berhenti membuat masalah. Terima kasih atas pengingatmu, saudaraku. Aku bisa membedakan apakah itu mata ikan atau mutiara." Wu Yu tersenyum percaya diri. "Tetapi aku juga ingin mengingatkanmu, saudaraku, bahwa keluarga Ji adalah segerombolan rubah tua, jangan biarkan mereka memakanmu sampai tidak ada yang tersisa." Setelah Wu Yu selesai berbicara, dia dengan bangga meminum anggur merah di gelas, sementara pria di depannya memiliki wajah muram seolah-olah akan turun hujan. "Terima kasih atas pengingatmu, saudara kedua. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu." Pria itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, lalu dengan cepat meninggalkan ruangan, membanting pintu, lalu berbalik dan melotot ke arah pintu, bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak ada yang tidak bisa aku, Wu Zijian, dapatkan jika aku menginginkannya." Yanjing. Selama lebih dari 10 hari, Su Qingyu sibuk merencanakan perjalanan ke Gangcheng untuk merundingkan berbagai masalah kerja sama dengan Wu Corporation, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Sebagai sahabat dan tangan kanan Su Qingyu, Anlan juga bekerja lembur siang dan malam. Ye Shikai yang sedang mengikuti pelatihan juga mulai mendengarkan ceramah dengan serius dan mempelajari ilmu pengetahuan. Melihat ekspresi seriusnya, Luo Shiki hanya tersenyum dan tidak mengganggunya lagi. Luo Shiki juga perlu mengetahui banyak pengetahuan bisnis, karena dia bukan hanya ratu bawah tanah Yanjing, tetapi juga ketua Luo Group. "Dia akan pergi ke kota Hong Kong besok, kan?" Luo Shiki berkata tiba-tiba saat istirahat. "Oh, ya,
Penerbangannya sangat pagi. Yesike meletakkan pena di tangannya dan menjawab dengan ringan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Apakah kamu khawatir tentang dia? Ya. Yesike mengangguk. Su Qingyu adalah istrinya, dan dia tidak ingin Su Qingyu gagal. Yesike melihat betapa besar usaha yang dia lakukan dalam negosiasi dengan Wu. Dia bahkan diancam karena masalah ini. Demikian pula, Yesike khawatir terhadap para intimidasi itu. Dia punya firasat bahwa orang-orang ini tidak akan hanya bicara saja. Apakah kamu ingin pergi bersamanya? Luo Shiki terus bertanya. Bodoh. Luo Shiki berkata lembut, lalu menepuk kepala Yesike dengan lembut. Apa maksudmu? Yesike berkata dengan bingung. Kamu pergi ke Hongcheng, kecuali untuk melindungi Su Qingyu, tidak ada gunanya sama sekali. Luo Shiki berkata ringan, melemparkan pena di tangannya ke samping, dan menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Hanya jika kamu tinggal di sini, Yanjing, kamu bisa menjadi bantuan terbaik baginya. Yesike memasang ekspresi bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Luo Shiki. Tahukah kamu mengapa kerja sama antara Tianya dan Wu begitu sulit? Luo Shiki mulai menjelaskan. Karena keterlibatan keluarga Ji. Keluarga Ji yang pergi ke kota Hong Kong hanya mewakili beberapa keluarga, tetapi orang yang bertanggung jawab sebenarnya masih berada di Yanjing. Maksudmu, aku harus tinggal di Yanjing untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik keluarga Ji. Yesike berkata ragu-ragu. Benar sekali. Kamu bisa mengetahui kartu asli dan keuntungan keluarga Ji di Yanjing. Hanya dengan cara ini kamu bisa membantu Su Qingyu di meja perundingan. Tetapi saya bertanya pada Ji Yu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang intimidasi hari itu. Yesike telah memberitahu Luo Shiki tentang intimidasi itu sebelumnya. Luo Shiki tidak terkejut saat itu, tetapi tampaknya telah menebaknya. Hanya karena dia tidak tahu bukan berarti keluarga Ji tidak akan mengambil tindakan apapun. Orang-orang di keluarga Ji itu lebih dari sekadar rubah, mereka adalah manusia yang licik. Tidak mungkin mereka akan melepaskan bagian tubuh gemuk dari keluarga Wu. Nada bicara Luo Shiki sangat tegas, yang membuat Yesike langsung mengerti sesuatu. Apakah kamu masih berpikir bahwa intimidasi itu dilakukan oleh keluarga Ji? Itu bukan keyakinan, itu konfirmasi. Saya jelas tidak salah. Luo Shiki menekankan, dan nadanya tiba-tiba menjadi lebih keras. Lalu siapa yang memberiku petunjuk itu? Yang pasti bukan Ji Yu. Yesike menggelengkan kepalanya. Selain Ji Yu, siapa lagi yang bisa mendapatkan informasi semacam ini? Saya tidak tahu tentang ini, tetapi intimidatornya pasti keluarga Ji. Bab 277. Yesike tidak bisa mengerti. Menurut ide Luo Shiki, jika bom yang mengancam itu dibuat oleh keluarga Ji, lalu siapa lagi selain Ji Yu yang bisa mendapatkan informasi tersebut dan mengungkapkannya kepadanya secara aktif? Apakah kamu masih ingat apa yang tertulis di catatan itu? Luo Shiki berkata tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Yesike segera mengeluarkan catatan itu dari dompetnya. Dan ada catatan di bawah bom itu, keluarkan juga. Luo Shiki melanjutkan, dan Yesike segera menemukan kedua catatan itu dan menyatukannya. Grup Tianya, Su Qingyu, dalam bahaya. Menyerahkan kerja sama dengan Wu. Ini hanya peringatan. Lain kali itu akan menjadi nyata. Apakah Anda menemukan masalah? Keduanya menatap kedua catatan itu lekat-lekat. Tiba-tiba Luo Shiki mengatakan sesuatu yang tiba-tiba. Oh, saya mengerti. Yesike tercerahkan oleh ini. Catatan itu mengatakan bahaya, tetapi keadaan sebenarnya adalah bom itu palsu. Saat itu, Yesike sibuk mengkhawatirkan keselamatan Su Qingyu dan sebenarnya mengabaikan hal ini. Sepertinya orang yang memberikan tip ini tidak tahu segalanya. Luo Shiki tersenyum penuh arti dan berkata ringan, dia pikir ada bom sungguhan di dalam bungkusan itu, tapi ternyata bom itu palsu. Maksudmu, orang ini mungkin saja memperoleh informasi itu secara diam-diam, tetapi karena beberapa alasan lain, dia salah paham dan keliru mengira itu adalah bom sungguhan. Yesike berkata dengan pencerahan yang tiba-tiba. Saran Luo Shiki tiba-tiba membuat pikirannya menjadi jernih. Sejak awal, Yesike disesatkan karena hubungannya dengan Ji Yu dan identitas Ji Yu. Dia secara tidak sadar percaya bahwa Ji Yu lah yang mengirim informasi itu, tetapi sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dari awal hingga akhir. Saya kira orang yang mengirim informasi itu mungkin diam-diam mendengar tentang rencana keluarga Ji, tetapi pergi di tengah jalan karena khawatir ketahuan. Luo Shiki berspekulasi, mungkin juga orang itu terburu-buru mengirimi Anda informasi,
jadi dia hanya mendengar kata-kata grup Tianya, Su Qingyu, dan bom, dan mengambilnya di luar konteks dan mengira bahwa keluarga Ji ingin meledakkan Su Qingyu. Begitukah? Kalau begitu orang ini benar-benar ceroboh. Ye Shike tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak menyangka kalau orang yang menyampaikan informasi itu juga orang yang ceroboh. Rencana keluarga Ji untuk menggunakan bom untuk mengintimidasi orang-orang jelas bukan sesuatu yang bisa diketahui oleh orang biasa. Sudah sangat baik bahwa orang ini bisa mendengarnya. Luo Shiki memutar matanya ke arah Ye Shike dan mengerutkan kening. Siapa yang bisa mendapatkan berita sebelumnya dan membocorkannya? Saya kira selama Anda menyelidiki seluruh situasi pencarian kerja sama Wu di Yanjing kali ini, Anda akan dapat menemukan sesuatu tentang orang ini. Kata Luo Shiki. Baiklah. Aku harus mencari tahu siapa orang itu. Ye Shike berkata pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama dia harus mengagumi saran Luo Shiki. Aku merasa kamu sangat bijaksana hari ini. Kamu membantuku menemukan tujuan dengan mudah. Cinta membuat IQ seseorang menjadi lebih rendah, dan itu berlaku bukan hanya pada wanita, tetapi juga pada pria. Luo Shiki memutar matanya lagi, lalu menatap mata Ye Shike dan berkata dengan tegas, kamu tidak ingin tinggal di Yanjing untuk menyelesaikan masalah, tetapi ingin menemani Su Qingyu ke Hongcheng. Kamu pasti khawatir tentang keselamatannya. Ya, kau benar, karena kau tidak tahu seberapa besar bahaya yang ia hadapi sejak aku menikahinya. Ye Shike sedikit tertekan. Sama seperti saat di Gunung Suci, Su Qingyu, orang biasa, benar-benar bersikeras pergi ke Gunung Suci yang berbahaya. Dan sebelum itu, dia diculik oleh Bos Xing yang misterius. Luo Shiki melihat ekspresi Ye Shike. Ada sedikit kesedihan di wajahnya, tetapi juga sedikit lega, dan dia merasa sangat tersentuh. Jika kamu khawatir akan keselamatannya, kamu bisa pergi dengan orang lain. Luo Shiki berkata dengan tenang, misalnya, pria dengan 2 tombak di tangannya terakhir kali, aku ingat, namanya adalah Mimpi Buruk, kan? Luo Shiki masih ketakutan ketika dia mengingat terakhir kali Cheng Yi berbalik melawannya dan bekerja sama dengan Bos Xing untuk hampir menangkapnya. Jika Meng Ye tidak bertindak tepat waktu, konsekuensinya akan sangat buruk. Apakah semuanya baik-baik saja di pihakmu? Ye Shike bertanya. Dia tidak hanya peduli pada Su Qingyu tetapi juga keselamatan Luo Shiki. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Meng Ye melindunginya secara diam-diam. Jangan khawatir, bawahan saya lebih banyak daripada karyawan Tianya Group, jadi tidak akan ada masalah. Luo Shiki berkata dengan percaya diri, lalu melirik Ye Shike yang sedikit ragu, dan perasaan hangat muncul di hatinya. Lagi pula, bukankah kamu masih di Yanjing? Kalau terjadi sesuatu padaku, aku masih bisa menemukanmu. Baiklah kalau begitu, saya akan menemukan petunjuk sesegera mungkin dalam beberapa hari ke depan. Akhirnya, Ye Shike mengangguk. Hanya ada Elena, seorang kultivator, di sekitar Su Qingyu, dan sekelompok monster tua di keluarga Ji tengah mengamatinya dengan penuh nafsu. Ye Shike benar-benar khawatir, jadi dia hanya bisa membiarkan Nightmare pergi ke Gangcheng. Sebagai salah satu dari 4 jenderal Istana Dunia Bawah, mimpi buruk tidak pernah mengecewakan Ye Shike. Keesokan harinya, Bandara Yanjing. Su Qingyu didampingi oleh lebih dari 20 orang, semuanya adalah eksekutif senior Tianya Group, serta pakar negosiasi dan pengacara. Di antara mereka adalah Anlan, Zhuang Yan dan Elena. Anlan adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, Zhuang Yan adalah Sekretaris Presiden, dan Elena pergi bersama mereka sebagai asisten di Departemen Hubungan Masyarakat. Ketika Anda pergi ke Gangcheng, Anda harus berhati-hati. Keberhasilan kerjasama adalah hal yang sekunder. Keselamatan adalah yang terpenting. Ye Shike terus menginstruksikan Su Qingyu. Biasanya Ye Shike yang sedikit tertutup, berubah menjadi seorang ibu tua pada saat ini, seolah-olah sedang memberi instruksi kepada anaknya yang akan melakukan perjalanan jauh. Baiklah, aku mengerti. Pesawatnya akan segera tiba. Mari kita ke pemeriksaan keamanan dulu. Kamu kembali dulu. Su Qingyu tersenyum tipis. Selalu ada kesedihan saat berpisah. Su Qingyu hanya berpikir bahwa ini adalah perjalanan negosiasi, tetapi di mata Ye Shike, krisis perjalanan ke Hong Kong ini bukan hanya di meja perundingan. Kakak Lan, kamu juga harus berhati-hati dan jangan bekerja terlalu keras. Sebelum pergi, Ye Shike juga mengucapkan selamat tinggal kepada Anlan, sementara Su Qingyu memalingkan wajahnya, pura-pura tidak melihat percakapan mereka. Elena, kamu harus berhati-hati. Ye Shike menghampiri Elena dan berbisik di telinganya, suaranya cukup keras untuk didengar hanya oleh mereka berdua, dan Elena mengangguk penuh pengertian.
Baiklah, ayo berangkat. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Su Qingyu memanggil semua orang di belakangnya dan berjalan menuju pemeriksaan keamanan. Sebelum pergi, dia tidak lupa melambaikan tangan pada Ye Shikai. Setelah semua orang melewati pemeriksaan keamanan, Ye Shikai masih berdiri di sana, menatap sosok semua orang yang berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Tuan Pluto, aku di sini. Pada saat ini, seorang pria berpakaian kasual putih dan membawa ransel gunung perlahan berhenti di samping Ye Shikai. Mimpi buruk, misi ini hanya bisa berhasil, tidak bisa gagal. Bab 278. Ya, Tuan Pluto. Secercah tekad terpancar di mata Nightmare, lalu dia berjalan langsung menuju pemeriksaan keamanan. Ye Shikai sedang duduk di sebuah kafe di bandara, memperhatikan pesawat yang ditumpangi Su Qingyu dari jauh, perlahan naik ke langit dan terbang menuju kota pelabuhan. Saat sampai di rumah, Su Ziqing baru saja bangun. Dia dan teman-teman sekelasnya pergi bermain sepanjang malam tadi malam. Ketika dia sampai di rumah, dia membuat Su Qingyu sedikit marah. Ye Shikai langsung kembali ke kamar dan berganti pakaian. Pelatihan kursus belum berakhir, jadi dia masih harus pergi ke kelas. Universitas Yanqing. Ada acara makan malam lelang amal malam ini. Silakan ikut saya. Menyadari kedatangan Ye Shikai, Luo Shiki menggerakkan tubuhnya dan memberi ruang untuknya. Ini acara makan malam lelang amal lainnya. Wajah Ye Shikai tampak sedikit aneh. Dia tidak menyukai makan malam amal semacam ini. Dia teringat lelang amal terakhir yang diadakan oleh keluarga Ji. Orang tua di atas panggung berbicara lama sekali dan Ye Shikai hampir tertidur. Haha, tidak seperti yang terakhir kali. Pesta kali ini lebih santai, dan barang-barang yang dilelang hanya beberapa gadget kecil. Luo Shiki terkekeh, melihat keengganan di hati Ye Shikai. Selain itu, beberapa anggota senior keluarga Ji juga akan berpartisipasi dalam pesta ini. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi mereka. Luo Shiki tersenyum licik. Ternyata niat sebenarnya bukan untuk minum. Aku hanya ingin menguji kekuatan keluarga Ji, kata Ye Shikai. Secara logika, jika keluarga Ji menggunakan bom palsu untuk mengintimidasi Su Qingyu, maka ini pasti keputusan satu atau beberapa anggota senior keluarga Ji. Maka besar kemungkinannya orang-orang ini akan muncul di pesta malam ini. Kamu bisa berpura-pura menjadi sekretarisku. Aku akan berpura-pura berbicara dengan orang-orang dari keluarga Ji dan kemudian secara tidak sengaja menyebutkan kerja sama mereka dengan Wu Corporation. Dengan cara ini kamu bisa mendapatkan informasinya. Luo Shiki menjelaskan. Itu yang terbaik. Ye Shikai mengangguk, lalu tiba-tiba wajahnya berubah, seolah dia teringat sesuatu. Tidak, aku sudah bertemu Ji Feng. Ye Shikai teringat bahwa dia pernah bertemu Ji Feng saat dia memecahkan kasus Mothman. Saat itu, Ji Feng mengira dirinya adalah agen Biro Keamanan Nasional. Jika dia menyamar sebagai sekretaris Luo Shiki lagi hari ini dan terlihat olehnya, bukankah itu akan menjadi sebuah pengungkapan? Itu tidak penting. Apakah kamu ingat percakapan terakhirku dengan Zhao Rou? Luo Shiki tersenyum cerah. Memerintah dari balik tirai, kan? Ye Shikai langsung teringat saat terakhir kali dia duduk di belakang layar dan mendengarkan percakapan kedua wanita itu. Pintar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menanyakan beberapa detail tentang kerjasama antara Ji dan Wu, yang pasti akan sangat membantu Anda. Luo Shiki berkata dengan tegas. 2,5 jam kemudian, Su Qingyu dan kelompoknya akhirnya mendarat di Bandara Gangcheng. Sepanjang perjalanan, Su Qingyu memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia telah membuat banyak persiapan untuk negosiasi kerjasama ini, tetapi di sisi lain, sikap keluarga Wu masih belum jelas, ditambah dengan ancaman dari si pengganggu. Faktor-faktor yang tidak diketahui ini seperti awan gelap, menumpuk di hati Su Qingyu. Qingyu, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat sangat buruk. Anlan menatap wajah Su Qingyu dan merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku tidak cukup istirahat tadi malam. Aku hanya perlu istirahat saat sampai di hotel. Su Qingyu menggelengkan kepalanya. Hai, Tuan Wu. Pada saat ini, Anlan melihat Wu Yu di luar bandara. Berdasarkan kesepakatan, Wu Yu akan datang secara pribadi untuk menyambut Su Qingyu dan rombongannya. Ketika dia melihat Su Qingyu dan yang lainnya datang, dia bergegas maju untuk menyambut mereka, diikuti oleh 4 pengawal. Nona Su, Nona An, kalian akhirnya sampai. Wu Yu datang menyambut mereka dengan antusias, dan kemudian dengan cepat meminta pengawal di belakangnya untuk membantu mengangkat barang bawaan. Saya sudah menyiapkan mobilnya. Silakan ikuti saya.
Wu Yu melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar dari bandara. Kali ini, kelompok Su Qingyu berjumlah lebih dari 20 orang, dan Wu Yu juga kaya, jadi dia menyiapkan 6 mobil bisnis, masing-masing dengan sopir dan pengawal. Nona Su, Anda akhirnya tiba. Saya sudah menunggu lama. Wu Yu, Su Qingyu dan An Lan naik mobil. Sebelumnya, dia selalu berharap untuk bekerja sama dengan Tianya Group. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, Su Qingyu akhirnya datang. Anda terlalu sopan, Tuan Wu. Perjalanan saya tertunda karena saya harus menyiapkan beberapa materi untuk negosiasi. Su Qingyu berkata sambil sedikit meminta maaf. Tidak apa-apa. Nona Su adalah seorang pemimpin di komunitas bisnis Yanjing. Saya percaya pada kemampuan Anda dan kekuatan perusahaan Anda. Wu Yu berkata dengan penuh semangat. Terima kasih Tuan Wu atas kepercayaan Anda. Mari kita ke hotel dulu dan beristirahat. Su Qingyu berkata dengan ringan. Baiklah, sopir, mari kita pergi ke Hill Hotel. Wu Yu menepuk bahu pengemudi, lalu berbalik dan berkata, Nona Su, saya sudah menyiapkan kamar, ayo pergi sekarang. Ketika pengemudi mendengar perintah Wu Yu, ia menjawab dengan lembut dan kemudian berangkat. Nona Su, karena Anda sudah datang ke Gangcheng, saya akan memberitahu Anda beberapa informasi rahasia. Mendengar apa yang dikatakan Wu Yu, Su Qingyu tiba-tiba menjadi bersemangat dan mendengarkan dengan saksama. Kali ini, grup Wu kami tengah mencari mitra di Yanjing atas permintaan ayah saya. Kakak saya dan saya berselisih pendapat tentang pilihan tersebut. Saya memilih perusahaan Anda, dan kakak saya memilih grup G. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan ayah saya. Oleh karena itu, saya berharap Nona Su akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan ayah saya di meja perundingan. Wu Yu menjelaskan. Su Qingyu telah siap secara mental menghadapi pesaing G Group dan telah melakukan banyak pekerjaan rumah. Saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Wu. Saya yakin dengan negosiasi ini. Su Qingyu tersenyum, yang membuat Wu Yu merasa lega dan pada saat yang sama dia merasa lebih tenang. Bagus sekali. Aku akan menunggu kabar baik. Wu Yu berkata sambil tersenyum. Dia adalah putra kedua dari keluarga Wu, dan Wu Zijian adalah kakak tertuanya. Menurut sistem patriarki tradisional, Wu Zijian adalah pewaris keluarga Wu. Meskipun Wu Yu adalah seorang jenius bisnis yang diakui di Hong Kong, Wu Zijian sedikit lebih baik dalam hal momentum dan kekuatan. Selain itu, para tetua dalam keluarga relatif lebih peduli terhadap Wu Zijian. Sampai batas tertentu, Wu Yu dan Su Qingyu berada dalam situasi yang sama. Di Yanjing, meskipun Su Qingyu juga diakui sebagai ratu dunia bisnis, dia kurang beruntung dibandingkan dengan keluarga Tianya dan Ji dalam hal sumber daya keuangan, sumber daya, dan koneksi. Tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak, dan mobil-mobil di belakangnya juga berhenti. Su Qingyu melihat keluar jendela dengan rasa ingin tahu, Tuan Wu, apa yang terjadi? Pengemudi, apa yang terjadi di depan? Wu Yu juga sedikit tidak senang dan bertanya kepada pengemudi di depan. Tuan Wu, ada pertarungan kelompok di depan. Bab 279. Apa? Perkelahian antar geng, apa yang sedang terjadi? Wu Yu melihat sekeliling. Ini berada di wilayah perkotaan Gangcheng, kota yang selalu dikenal dengan keamanan publiknya yang stabil. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Wu Yu membuka jendela mobil dan melihat keluar. Benar saja, ada 30 atau 40 orang di depan, berkelahi bersama-sama, bagaikan sekelompok penjahat yang berkumpul untuk berkelahi. Pada saat ini, seorang pengawal turun dari mobil, berjalan ke arah kerumunan di depan, dan berteriak keras, "Bajingan, kamu tidak punya mata, kamu berani menghentikan mobil keluarga Wu." Begitu suara itu berakhir, kedua geng yang baru saja berkelahi itu langsung berhenti. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti seorang ketua geng, berdiri dan berteriak sambil memegang tongkat baseball, "Saya tidak peduli dengan keluarga Wu, mereka sangat arogan, hajar mereka, dan hancurkan mobil di belakang saya." Begitu ketua geng itu bicara, dua geng yang tadi saling berkelahi tampaknya tiba-tiba menjadi terpadu secara diam-diam. Mereka mengambil batang baja dan pisau pendek, dan 30 atau 40 orang bergegas menuju 6 mobil tersebut dan dengan cepat mengepung mobil-mobil itu. Su Qingyu dan An Lan sedikit takut ketika mereka melihat pemandangan ini. Para gangster ini tampaknya kejam. Mereka tidak menyangka akan menemui hal seperti itu segera setelah turun dari pesawat. Wu Yu bahkan lebih malu. Sebagai putra keluarga Wu, kapan dia pernah diancam seperti ini? Terlebih lagi, Su Qingyu masih berada di sisinya. Sebagai tuan rumah,
dia malah membiarkan para tamu mengalami hal seperti itu. Yang tidak diduga Wu Yu adalah bahwa para penjahat ini tampaknya tidak datang ke sini untuk memeras uang. Mereka mengambil batang baja dan menghancurkan mobil pertama, membuat beberapa karyawan Tianya Group yang ada di dalam ketakutan dan membuat mereka berteriak. Pengawal yang turun dari mobil sebelumnya juga dipukul hingga tersungkur ke tanah oleh para penjahat itu, darah mengucur dari keningnya. Melihat situasi ini, Wu Yu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera mengangkat teleponnya untuk menelepon polisi, lalu menatap Su Qingyu dengan cemas. "Nona Su, Nona An, tolong jangan keluar dari mobil. Saya akan turun dulu untuk memeriksa." Setelah Wu Yu selesai berbicara, dia melirik ke arah pengemudi dan memerintahkan, "Jika perlu, Anda bisa mengantar Nona Su pergi dari sini. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuan Wu, hati-hati." Su Qingyu memandang para penjahat yang datang ke arahnya dengan agresif dan sedikit khawatir terhadap keselamatan Wu Yu. Pada saat yang sama, dia juga sangat merasa bahwa para penjahat ini tampaknya sengaja menargetkan mereka. Wu Yu dan beberapa pengawal keluar dari mobil. Melihat puluhan penjahat di depan mereka, Wu Yu tidak bisa menahan amarahnya. Seperti Su Qingyu, dia juga menemukan bahwa para penjahat ini sedang mengincar mereka. Kedua geng yang baru saja berkelahi langsung bergandengan tangan menghadang konvoi tersebut. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Wu Yu memerintahkan pengawal di mobil lain untuk keluar, dan kemudian menyuruh pengemudi untuk langsung pergi bila diperlukan. Baginya, jika seseorang dari grup Tianya terluka di sini, kerjasama antara Wu dan Tianya akan berakhir sepenuhnya. Elena yang berada di mobil lain melihat situasi tidak baik dan khawatir para gangster akan menyakiti Su Qingyu. Dia melepas sepatu hak tingginya dan berlari cepat ke mobil Su Qingyu dengan kecepatan lari 100 meter, mengabaikan halangan beberapa pengawal di sekelilingnya. "Elena, cepatlah masuk ke mobil. Di sini berbahaya." Anlan melihat Elena mengetuk jendela mobil, lalu segera membukakan pintu, ingin agar Elena masuk. "Presiden Su, Menteri An, harap tetap di dalam mobil dan jangan keluar." Elena berkata buru-buru, lalu bergegas ke Wu Yu dan yang lainnya. Ketika gerombolan penjahat itu melihat si cantik berkulit putih berkaki panjang itu tiba-tiba berlari keluar, mata mereka berbinar. "Oh, ada gadis asing juga," kata salah satu dari mereka. "Haha, aku tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik di mobil ini." Orang lain menimpali. Ketika Wu Yu mendengar kata-kata kotor ini, dia mengepalkan tinjunya. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang di depannya. Tetapi sekarang, dia bahkan ingin membunuh seseorang. "Nona, silakan bersembunyi di mobil. Di sini sangat berbahaya." Wu Yu tidak mengenal Elena, tetapi tahu bahwa dia tampaknya adalah seseorang yang dekat dengan Su Qingyu. Dia berjalan cepat ke arahnya dan melindunginya di belakangnya. "Huff, aku tidak menganggap serius para penjahat itu." Elena mendorong Wu Yu dengan mudah, lalu mengeluarkan cambuk panjang dari ikat pinggangnya dan mengayunkannya dengan keras. Cambuk panjang itu bagaikan ular panjang, lincah dan cepat, dan langsung melilit leher salah satu penjahat itu. Dia menariknya kuat-kuat lagi, dan penjahat itu terlempar seperti selembar kertas bersama pisaunya, lalu jatuh dengan keras beberapa meter jauhnya. Ia berhenti hanya karena gesekan tanah, lalu tubuhnya tergeletak tidak bergerak dan ia pun pingsan. Kesunyian. Suasana benar-benar hening. Baik Wu Yu maupun gerombolan penjahat di seberang tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Elena seperti seorang ksatria wanita. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa seorang wanita dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Cambuk di tangannya bagaikan belalai gajah, yang dapat dengan mudah melemparkan seseorang. "Ayo, bunuh mereka." Salah satu pemimpin geng bereaksi, mengambil parang dengan marah, dan berteriak pada Elena, dan kemudian, detik berikutnya, pemimpin geng itu juga diusir. Meskipun penjahat lainnya sedikit panik, mereka tetap berani karena jumlah mereka yang banyak. 30 atau 40 orang di antara mereka bergegas maju satu demi satu. Melihat ini, Wu Yu melepas jasnya dan memimpin selusin pengawal untuk bergegas. Yang lebih tak terduga lagi adalah Wu Yu dengan mudahnya menjatuhkan 2 atau 3 penjahat, dengan postur tubuh yang sangat menyerupai seorang petarung sanda. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan meninju salah satu dari mereka tepat di wajah. Ini adalah gerakan tinju. Wu Yu yang tampak seperti bantal bersulam, sebenarnya adalah seorang jago bertarung.
Dibandingkan dengan pengawalnya yang tinggi dan kuat di belakangnya, dia bahkan lebih baik dari mereka. Elena juga tidak diam. Sebagai seorang praktisi, mudah baginya untuk berurusan dengan puluhan orang biasa. Kalau saja Elena tidak sengaja mengendalikan kekuatannya, cambuk tadi bisa saja meledakkan kepala orang itu seperti semangka. Tak lama kemudian situasinya menjadi berat sebelah. Wu Yu, dengan tangan kosong, berurusan dengan 7 atau 8 orang sendirian tanpa tekanan apapun. Wu Yu sangat tampan dan memiliki keterampilan hebat. Beberapa karyawan wanita Tianya Group di dalam mobil bahkan berteriak-teriak seperti orang gila. Tuan Wu, hati-hati. Elena melihat seorang gangster bersembunyi di belakang Wu Yu, mencoba menyerangnya secara diam-diam, dengan pisau tajam yang hendak menusuknya, jadi dia pun segera mengayunkan cambuknya. Dengan suara, krek cambuk itu langsung mengenai muka si penjahat. Suaranya menyakitkan. Dicambuk oleh cambuk Elena tentu tidak semudah meninggalkan bekas merah. Gangster itu terjatuh ke tanah dengan darah mengucur dari wajahnya. Su Qingyu yang berada di dalam mobil merasa khawatir terhadap Wu Yu, berharap dia tidak terluka. Jika Wu Yu terluka, maka kerjasama ini akan berakhir. Pada saat yang sama, dia melihat keluar jendela dengan cemas, berdoa agar polisi segera tiba. Bab 280. 10 menit kemudian, bunyi sirene terdengar dari jauh di jalan. Su Qingyu menghela napas lega. Melalui jendela mobil, dia melihat beberapa mobil polisi melaju kencang ke arahnya. Kakak, polisi datang. Salah satu gangster panik saat melihat mobil polisi di kejauhan, dan dengan cepat menarik seorang pemimpin geng di sebelahnya. Saudara-saudara, polisi datang, mari kita mundur cepat. Pemimpin geng itu melirik ke kejauhan dan memberi perintah dengan cepat. Belasan gangster yang tergeletak di tanah sambil mengerang juga kesulitan berdiri, dan dengan bantuan orang lain, berjalan menuju sebuah gang. Elena ingin menghentikan orang-orang ini melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Wu Yu. Mari kita lindungi Nona Su terlebih dahulu. Wu Yu memberi saran. Su Qingyu adalah orang yang bertanggung jawab atas negosiasi antara Tianya dan Wu. Bagi Wu Yu, Su Qingyu adalah harapannya, jadi keselamatannya adalah yang utama. Oh, baiklah. Meskipun Elena tidak ingin membiarkan para penjahat ini pergi, perintah Ye Shikai adalah agar dia melindungi Su Qingyu dan Anlan, jadi dia hanya bisa berhenti sekarang. Bagaimana kalau penjahat-penjahat ini kabur? Elena berkata agak tidak yakin. Serahkan saja pada polisi. Wu Yu menghela nafas dan berkata ringan. 5 menit kemudian. Inspektur Chen, untuk apa kalian polisi? Mengapa ini terjadi? Lebih dari selusin petugas polisi keluar dari beberapa mobil polisi. Wu Yu memandangi barisan polisi mereka, lalu menghampiri salah satu pria itu dan memakinya. Tuan Wu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu mengapa perkelahian terjadi di sini. Pria yang dipanggil Wu Yu sebagai Inspektur Chen, bernama Chen Gong. Pangkatnya di kepolisian adalah inspektur dan dia adalah komandan wilayah ini. Huff, kalau kau tidak sanggup, aku tidak keberatan mengobrol dengan kepala inspekturmu. Wu Yu sedikit marah. Dia mengatakan sesuatu yang kasar kepada Chen Gong dan pergi. Ya, saya akan segera mulai menyelidikinya. Chen Gong juga mengetahui identitas Wu Yu. Di Gang Cheng, setiap orang seharusnya memberi sedikit penghargaan kepada keluarga Wu. Menurut keterangan polisi tadi, ada gangster yang berkelahi di sudut jalan, namun tanpa diduga, mereka malah menghentikan konvoi Wu Yu. Sekarang dia benar-benar menyinggung seseorang. Tuan Wu, Anda tidak terluka, kan? Su Qingyu dan Anlan keluar dari mobil dengan tenang ketika mereka melihat polisi datang. Mereka melihat kemeja putih Wu Yu sedikit kusut, yang disebabkan oleh pertarungan tadi. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar minta maaf karena Anda mengalami situasi ini tepat setelah Anda tiba. Wu Yu tampak meminta maaf. Dia khawatir Su Qingyu akan menyerah dan tidak mau bekerja sama karena hal ini. Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Wu. Sepertinya saya kurang beruntung menghadapi situasi ini. Su Qingyu bercanda untuk meredakan suasana canggung, lalu berkata kepada Wu Yu, Tuan Wu, karena masalah ini sudah terselesaikan, ayo kita segera pergi ke hotel. Baiklah, Nona Su, jangan khawatir. Saya akan memastikan untuk mengungkap apa yang terjadi hari ini. Ekspresi Wu Yu berubah dari sedih menjadi senang, dan kemudian dia segera mengirim pengawal dan sopir untuk mengantar karyawan Tianya Group ke Hill Hotel. Su Qingyu juga berada di kelompok kerja sambil menelepon, menghibur para karyawan yang ketakutan. Wu Yu selalu merasa bahwa para penjahat ini dikirim oleh seseorang untuk dengan sengaja menghalangi konvoi.
Khawatir ada yang akan ikut campur, dia segera memindahkan lebih dari 20 pengawal dari keluarga Wu dan memerintahkan mereka untuk melindungi keselamatan Su Qingyu di hotel. Pada saat yang sama, ia juga memesan semua kamar di lantai tempat Su Qingyu dan kelompoknya tinggal. Yanjing, Zuxi Hotel. Ini adalah salah satu hotel paling mewah di Yanjing, dan konfigurasinya juga cukup tinggi. Pada malam hari, ketika lampu menyala dan terdengar nyanyian dan tarian, disinilah kelas atas bersirkulasi. Berbagai jenis makan malam digelar di sini, dan bersulang pun dibunyikan. Ini adalah tempat di mana para taipan bisnis melakukan transaksi bisnis. Makan malam hari ini juga sangat meriah, tidak seperti jamuan lelang sebelumnya yang begitu membosankan. Di tengah aula perjamuan, banyak orang sedang menari dansa ballroom. Ada meja lelang di atas, yang juga merupakan lelang, tetapi suasananya lebih santai. Lelang itu memerlukan undangan. Apakah Anda ingin saya menerima Anda terlebih dahulu? Di dalam mobil mewah di luar hotel, Luo Shiki berkata kepada Ye Shikei yang duduk di kursi penumpang. Tidak perlu, masuk saja, aku punya caraku sendiri. Ye Shikei berkata dengan percaya diri. Luo Shiki tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuka pintu mobil dan memasuki tempat acara dengan gaun malam berwarna merah. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Ye Shikei mendesah dalam hatinya, akan lebih baik jika seorang wanita cantik memiliki latar belakang tertentu. Karena latar belakang Luo Shiki yang kuat, tidak peduli betapa menawannya dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang picik yang mendekatinya. Nona Luo, senang bertemu dengan Anda. Nona Luo, selamat datang. Begitu Luo Shiki memasuki tempat tersebut, sekelompok besar orang datang untuk menyanjungnya. Di mata Luo Shiki, orang-orang ini tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang mencoba menggodanya. Setelah menemukan tempat duduk, beberapa pengawal wanita secara sadar berdiri di belakang Luo Shiki. Meskipun dia seorang wanita, auranya yang kuat tidak kalah dengan orang lain. Ye Shikei menghisap sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, mengibaskan puntung rokok ke tanah, lalu mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan, dan seluruh orang itu langsung menjadi tidak terlihat. Dengan senjata ajaib ini, mengapa dia membutuhkan undangan? Ye Shikei berjalan memasuki tempat tersebut dengan angkuh, menemukan sudut di lantai 2, dan dengan cermat mengamati pergerakan di lantai pertama. Tak lama kemudian, dia melihat seorang kenalan datang. Ji Feng. Seperti Luo Shiki, sebagai pengurus keluarga Ji, semua orang yang hadir juga menyapa Ji Feng dengan senyuman, karena keluarga Ji ada di belakangnya. Yang tidak diduga Ye Shikei adalah Ji Yu juga datang, tapi dia bersikap relatif rendah hati. Dia tidak muncul di tengah, tetapi menemukan sudut untuk duduk. Setelah waktu yang lama, makan malam pun dimulai. Seorang pria berjas berjalan menuju panggung lelang. Dia tampaknya menjadi tuan rumah. Para tamu yang terhormat, selamat malam, dan selamat datang di malam lelang ini. Begitu pembawa acara selesai berbicara, mata semua orang tertuju ke meja lelang, dan lampu di antara penonton juga terfokus pada pembawa acara. Sekarang saya akan memperkenalkan lot pertama, botol berkaca hijau dengan pola tali. Setelah diperiksa oleh para ahli, botol itu ditemukan berasal dari tempat pembakaran resmi dinasti Song. Itu adalah produk berkualitas tinggi yang langka. Harga awalnya adalah 10 juta, dan harganya akan naik 5 juta setiap kali. Pembawa acara memegang palu kecil dan mulai memperkenalkan porselen di depannya. Baiklah, seorang pria telah mengajukan penawaran, 10 juta. Wanita di sini menawarkan 15 juta. Baiklah, Tuan Jitao langsung menawar 30 juta. Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Saat ini, Jitao langsung menawarkan 30 juta. Orang-orang di bawah banyak bicara, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menaikkan harga. Mereka tidak ingin menyinggung Ji Feng hanya demi sepotong porselen. Luo Shiki, yang tidak menunjukkan emosi apapun sejak memasuki tempat tersebut, sedikit mengangkat sudut mulutnya. 30 juta, 2 kali lipat. Pembawa acara berteriak keras, lalu pandangannya tertuju pada lengan Luo Shiki yang terangkat. Nona Luo, tawarkan 40 juta. Bersambung.